Yang kita mesti pahami, Ustaz Hadi Hidayat itu adalah manusia biasa. Beliau bukan nabi yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa, terjaga dari kekeliruan. Itu yang mesti kita pahami. Artinya ketika beliau mengatakan sesuatu yang benar, kita apresiasi. Tetapi ketika beliau mengatakan sesuatu yang keliru, itu yang kita luruskan. Anda mengatakan tabayun dong, tabayun dong, tabayun dong, tabayun dong. Anda kira tabayun itu semudah itu? Ya, emangnya saya memiliki link ke sana gitu, relasi ke sana? Ya, tidak. Tidak Cepi, ya cepat pintar maksudnya. Kenapa saya kemudian membuat video ini, mereaction ini di media sosial? Karena video kata-kata syubhat yang disampaikan oleh Ustaz Hadi Hidayat itu disampaikan di media, tersebar di media. Lalu saya bantah juga di media dong. Ya, lalu saya bikin sebuah video ini untuk meluruskan hal itu. Jadi seperti itu teman-teman. Kita ini orang yang mungkin kagum terhadap beliau, silahkan, dan itu wajar. Ya, saya pun juga termasuk salah satu orang yang kagum terhadap beliau. Tetapi kekaguman kita, seharusnya kita ini tidak membuat tutup mata terhadap kesalahan itu. Assalamualaikum teman-teman. Beberapa pendukung garis keras Ustaz Hadi Hidayat ya. Penggemar akut Ustaz Hadi Hidayat. Orang-orang yang ngefans kepada Ustaz Hadi Hidayat secara berlebihan di atas rata-rata. Mereka banyak ngetek saya. Dengan beberapa narasi-narasi yang sungguh-sungguh sangat menggelikan dan membagongkan ya. Ada yang mengatakan, hati-hati daging ulama itu beracun. Hati-hati darah ulama itu beracun. Dan saya pun juga bisa balas kepada mereka. Ya hati-hati juga. Lidah ulama pun yang seperti ini mengatakan mirip antara Al-Quran dengan Alkitab. Itu juga jauh lebih beracun. Ya. Dan di sini mungkin ya karena saya sebelum membuat video itu ya, saya tidak menyimak secara utuh videonya. Ya. Dan saya mencari-cari di channel official dari beliau ya Ustaz Hadi Hidayat. Namun tidak ketemu. Dan akhirnya saya memilih untuk mereaction video yang beredar di media sosial itu teman-teman. Karena memang yang viral itu yang membuat gaduh umat di bagian potongan video itu. Maka saya mereactionnya. Mungkin kesalahan dari saya yang dimana saya membuat video itu tanpa menelusuri terlebih dahulu. Sebenarnya saya sudah menelusuri ya. Tetapi qadarullah tidak ketemu di channel beliau. Tetapi namun setelah beberapa jam dari video itu. Ada seseorang entah itu selebgram atau apalah ya. Yang saya pun di awal-awal sempat kagum oleh orang ini. Karena di awal munculnya orang ini, ya beliau lantang dan aktif menyuarakan keadaan saudara kita di Palestina. Ya, awal mula banyaknya followers orang ini. Karena bersuara lantang terhadap Palestina. Dan ini videonya. Motong. Bukan, Ustadz Adi itu justru berinteraksi dengan penonton atau hadirin yang waktu itu tak ada di depan. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani. Sambung ayat lah istilahnya Ya, gitu. sambung ayat katanya teman-teman. Misal qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kita bisa lihat ya, ini namanya Fuad Bah teman-teman. Ya, kalian pasti ada sebagian yang udah nggak asing ya dengan nama ini. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu awsani. Wa awsani bis salati was zakati ma dumtu hayya. Itu sambung ayat akhi. Nah teman-teman, di situ beliau memberi klarifikasi bahwa Ustaz Hadi Hidayat bukan memotong-motong ayat. Ya. Kan di video sebelumnya juga saya sudah mengatakan ya bahwa entah beliau itu Ustaz Hadi Hidayat sengaja memotong atau bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Padahal ayat yang dipotong oleh beliau adalah ayat yang penting. Yang merupakan poin utama dalam konteks ayat tersebut. Sebuah bantahan yang jelas dan tegas. Bahwa Isa bin Maryam adalah hamba sekaligus Nabi Allah yang diutus ke muka bumi ini. Entah ya beliau ini sengaja atau tidak. Intinya di sini kita tahu bahwa perkataan seperti ini yang diucapkan oleh seorang Ustaz Hadi Hidayat. Saya menyatakan seperti itu karena saya memang tidak tahu video fullnya. Ya, dan setelah saya tonton video fullnya ya dari channel yang bukan channel resmi dari Ustaz Hadi Hidayat. Ya memang benar. Ya, saya akui memang benar. Ada suara yang nyahut di bawah itu, yaitu Nabiya. Dan di sini teman-teman, saya memang akui di situ terlalu cepat saya membuat video. Namun, perlu Anda ketahui, sebelum saya membuat video itu, saya sudah menonton video dari Dr. Muammar Ma'ruf ya. Di mana Dr. Muammar Ma'ruf ini dia juga mengatakan bahwa Ustaz Hadi Hidayat ini memotong-motong ayat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Ustaz Dr. ya Muammar Ma'ruf LCMA teman-teman. Bertanya, kerana kitab Injil lebih dahulu diturunkan daripada Al-Quran. Jadi yang mau ana tanyakan, apakah benar ada yang sama isi kandungan kitab Injil dengan Al-Quran? Kerana ana dengar ada yang seorang ustaz mengatakan Injil dan Al-Quran ada yang sama. Syukran. Ini kita lihat jawabannya apa teman-teman ya. Ini orang yang pakar loh ya.
Alah ni kerana isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustaz yang membuat satu majlis dengan orang Kristian dan dia nak collabkan antara Al-Quran kolaborasi dengan Injil. Yang mana orang Kristian ini berani dengan jelas. Dia katakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia akan dapat berkat. Lalu ustaz ini membacakan surah Maryam ayat dihubungkan sama surah Maryam 30 dan 31. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan. Dipotong yang ke-31. Dikatakan beliau dengan tegas dipotong ke 30 yang 31. Bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Nabianya tidak disampaikan, dan terjemahannya juga kan seperti itu kalau Anda saksikan. Untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Beliau sampai ke situ loh. Masa kalian tidak peka gitu? Ini impact yang kita khawatirkan sebenarnya di situ. Bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Nah, ini bukan toleransi teman-teman. Ya, saya pertegas. Ini bukan toleransi, harus saya katakan. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Hadi Hidayat di situ, ya, keadaan itu bukan toleransi. Itu kolaborasi menurut beliau. Coba. Ya. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Yaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah. Ya. Yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasih Allah. Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini. Tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Nah. Ya. Untuk apa coba beliau harus memotong seperti itu? Ya, menghilangkan beberapa ayat tertentu di situ. Untuk apa? Dari situ saya juga menyimpulkan ya bahwa Ustaz Hadi Hidayat itu memotong-motong ayat. Siapa Tarbiyah Daily? Ya, saya tidak selevel dengan Ustaz Hadi Hidayat. Beliau jauh di atas saya. Bahkan saya dikatakan oleh penggemar garis keras Ustaz Hadi Hidayat kalau ilmu saya itu tidak seujung kuku sama dengan ilmu Ustaz Hadi Hidayat. Ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan Ustaz Dr. Muhammad Ma'ruf, beliau juga pakar dalam Al-Quran. Beliau pakar Al-Quran. Bukan orang sembarangan, Cepi. Ya, Cepi itu cepat mikir ya. Jadi beliau bukan orang sembarangan juga. Kalau saya, bolehlah kalian anggap saya ini orang awam lah. Atau apalah ya. Yang sekedar hanya untuk memberikan reaksi atas sesuatu yang viral. Dan di sini teman-teman, saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Hadi Hidayat jelas-jelas salah fatal. Yang dimana kesalahan pertama, Ustaz Hadi Hidayat menyatakan Al-Quran surah Maryam ayat ke-30-31 mirip dengan Yohanes 3 ayat ke-16. Kalau tidak salah ya. Di mana bunyinya? Allah telah menganugerahkan putranya yang tunggal. Ya, anaknya yang tunggal kepada umat manusia. Ingat, anaknya yang tunggal. Ya, saya memang tahu. Ya, itu bukan sesi debat. Justru beliau ya tidak mendebat apa yang disampaikan oleh penonton. Kenapa? Beliau menjaga adab, menjaga akhlaknya, tidak mau mempermalukan. Ya. Tidak menjaga adab, tidak mau mempermalukan. Tetapi kalau harus sampai menyembunyikan kebenaran, itu tidak benar, akhi. Ya, tidak tepat seperti itu. Seandainya konteks yang lain bukan menyangkut masalah akidah antara kita dengan dia, antara kita Islam dengan agama mereka. Ya, akidah pokok. Kita menuhankan Allah Ta'ala saja, sementara mereka, dogma mereka bahwa ya manusia itu adalah Tuhan mereka. Tidak seperti itu, akhi. Ada di situ karena forumnya bukan forum debat. Di agama kami ada juga loh gitu, membahas soal Nabi Isa atau Yesus Kristus gitu. Tetapi teman-teman, sebagai seorang muslim harus memiliki ghirah. Ketika Allah Subhanahu wa taala dinyatakan punya anak, ya saya sendiri mendengar itu ya. Apabila saya di posisi Ustaz Hadi Hidayat kala itu, saya akan menyatakan, ya mohon maaf mbak-mbak ya, ibu gitu ya, bahwa di dalam keyakinan kami ya, dogma kami, Isa Al-Masih itu bukan anak Tuhan sebagaimana yang ada di dalam surah Maryam itu. Harusnya Ustaz Hadi Hidayat bukan membaca ayat ke-31 surah Maryam itu. Ya, tetapi bacalah dari ayat ke-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Karena apa? Di dalam surah yang sama yang Ustaz Hadi Hidayat nyatakan mirip antara Al-Quran dengan Alkitab itu, Allah menyatakan dengan tegas bahwa tidak patutlah Allah dinyatakan mempunyai anak. Ya, ini di surah Maryam ayat ke-35. Kenapa tidak dibaca sampai di situ? Ya, apa karena takut menyakiti hati orang Nasrani? Ya, saya bertanya ini. Ya, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bagaimana menyampaikan kebenaran, tetapi tetap bertoleransi yang benar. Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran itu, tetapi tetap bertoleransi, tidak semerta-merta Nabi Muhammad membunyikan kebenaran. Ya. Oh enggak kok, Lata Uzza itu benar. Enggak seperti itu ya. Lata Uzza tetap dikatakan salah oleh Nabi.
Dia orang soleh yang dijadikan berhala lalu disembah. Ya sama halnya dengan Nabi Isa yang mereka anggap anak Tuhan dan juga dianggap sebagai Tuhan. Harus tegas Bapak. Ya. Tetapi di dalam menyatakan toleransi, kalau kalian menyatakan hal seperti itu ya silahkan. Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih atau Isa putra Maryam, Isa bin Maryam berbeda pribadi dengan orang yang disalib. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri jelas bahwa Isa Al-Masih atau Isa bin Maryam itu bukan disalib. Karena yang disalib di tiang salib itu bukan Isa, tetapi orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan Allah yang sudah memberikan pernyataan seperti itu masih belum diindahkan? Terjemahannya saja yang dimana ya qala inni abdullah yang seperti itu ya sampai akhir ayat. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ya meskipun saya salah di situ ya karena ternyata ada yang menyebut juga di bawah ya yang melanjutkan ayat itu dengan kata nabi ya. Ya saya minta maaf kalau soal itu. Anda mau koreksi saya, ya saya terima. Ya tanpa perlu saya mengecek tesis Anda, menampilkan skripsi Anda di sini, ataupun menyebutkan background pendidikan Anda. Tapi di sini saya ada sebuah pertanyaan, ya ada beberapa hal yang perlu kalian jawab. Ya, bagaimana hukumnya orang yang menyatakan Al-Quran mirip dengan Alkitab, Yohanes pasal 3 ayat ke-16 itu. Dinyatakan mirip dengan Al-Quran surah Maryam ayat ke-30-31. Ya apalagi Akhwat Bach ini ya teman-teman menyatakan di video itu bahwa orang yang mengkritik Ustaz Hadi Hidayat adalah orang yang berpandangan sinis. La akhi, no. Saya tidak sinis terhadap beliau. Seandainya Ustaz Hadi Hidayat itu tidak menyatakan hal-hal yang syubhat seperti ini, ya saya tidak akan mungkin mau capek-capek membahas hal itu. Ya mending saya santai-santai, ya kan? Ya karena asal Anda tahu ya, saya pun termasuk sosok yang mengagumi beliau sebenarnya. Ya, bahkan ya tidak usah saya sebutkan background keluarga saya. Ya cukup kalian tahu. Kalau beliau ini sebenarnya salah satu ustaz yang saya kagumi. Tetapi kekaguman saya masih terkontrol oleh akal sehat saya. Ilmu agama yang masuk ke dalam hati saya. Bahwa ketika ada sebuah kesalahan, kemungkaran, kekeliruan di depan mata yang saya saksikan, maka saya harus katakan itu salah. Sekalipun orang tersebut adalah tokoh yang saya hormati. Bahkan sekalipun ulama besar sekelas Dr. Zakir Naik, ketika memang seandainya beliau melakukan kesalahan, ya kita harus katakan itu salah teman-teman. Apalagi yang masalah Ustaz Hadi Hidayat ini itu menyangkut masalah akidah. Ya tidak ada main-main atau abu-abu dalam perkara ini. Apalagi sudah sering kita dapati kesalahan yang dilakukan oleh Ustaz Hadi Hidayat. Allah tampakkan kepada saya bahwa Ustaz Hadi Hidayat ternyata memang ya, saya katakan cenderung sepaham dengan orang-orang sufi. Di mana di video itu Ustaz Hadi Hidayat memuji-muji habaib, yang di mana banyak oknum habibnya percaya kalau Abu Bakar bin Salim mampu memadamkan apa? Memadamkan neraka dengan jari kelingkingnya katanya. Ya, mampu menurunkan rantai emas dari langit, hujan susu dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan itu sebagai karomah. Dan pada saat itu saya berpikir, apakah iya Ustaz Hadi Hidayat itu kagum kepada oknum-oknum habib yang seperti itu? Ya, cerita-cerita khurafat seperti itu. Lalu seiring berjalannya waktu, ada lagi perbuatan Ustaz Hadi Hidayat yang membuat kita ini gaduh. Ya, Asy-Syu'ara dikatakan sebagai surat pemusik. Ada beberapa video saya menyaksikan bahwa Ustaz Hadi Hidayat menyatakan hal seperti itu. Ya bukan cuma satu video. Dan ketika dibantah oleh asatis-asatis salafi dengan cara yang ilmiah pula, oleh orang-orang yang paham ya, pakar di dalamnya juga. Kemudian apa respon balik dari Ustaz Hadi Hidayat? Ya beliau malah membela diri. Dengan apa? Membawa skripsinya Ustaz Muflis Safitra. Bahkan Ustaz Hadi Hidayat mengucapkan sebuah narasi-narasi yang menurut saya kurang pantas untuk diucapkan ya. Ini loh yang mencoba untuk membantah saya. Hanya sekelas ini loh yang merendahkan. Sampai dibawa-bawa bapaknya Ustaz Muflis Safitra. Ya dibawa-bawa sama beliau. Ya. Lalu yang terbaru ini. Ya entah ini yang terbaru atau yang terakhir atau masih akan ada lagi pernyataan seperti ini saya tidak tahu. Tetapi yang jelas intinya di sini ya pernyataan ini. Beliau menyatakan Al-Quran itu mirip. Surah Maryam itu mirip dengan Alkitab. Hal seperti itu apakah benar menurut kalian semua? Ya menurut para hadirin. Semua pecinta Ustaz Hadi Hidayat ini. Ya coba jawab dengan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa girah kalian. Jangan berdasar hawa nafsu taklid buta Anda. Apakah pantas surah Maryam dikatakan mirip dengan Yohanes 3 ayat ke-16 itu tadi? Ya, padahal kita tahu perbedaannya itu bagikan bumi dan langit, teman-teman. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita ini boleh kagum terhadap kelompok tertentu, kita boleh kagum terhadap tokoh tertentu, kita boleh kagum terhadap ulama tertentu. Ya silahkan, tidak masalah. Tetapi teman-teman, ketika kita mendapati suatu kekeliruan dari tokoh tertentu atau orang yang kita kagumi itu, maka kita sebagai seorang muslim yang baik, kita harus katakan itu salah.
Ya, kita tidak boleh taklid buta di sini. Ya. Yang kita mesti pahami, Ustaz Hadi Hidayat itu adalah manusia biasa. Beliau bukan nabi. Yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa, terjaga dari kekeliruan. Itu yang mesti kita pahami. Nah, artinya ketika beliau mengatakan sesuatu yang benar, kita apresiasi. Tetapi ketika beliau mengatakan sesuatu yang keliru, itu yang kita luruskan. Ya. Anda mengatakan tabayun dong. Anda kira tabayun itu semudah itu? Ya, emangnya saya memiliki link ke sana gitu, relasi ke sana? Ya, tidak cepi, ya cepat pintar maksudnya. Ya. Kenapa saya kemudian membuat video ini, mereaction ini di media sosial? Karena video kata-kata syubhat yang disampaikan oleh Ustaz Hadi Hidayat itu disampaikan di media, tersebar di media. Lalu saya bantah juga di media dong. Berbeda ketika misal Ustaz Hadi Hidayat menyampaikan syubhat itu hanya di forum tertutup, hanya di golongan mereka, hanya di liko mereka. Ya, ini masalahnya di forum terbuka, kemudian ada yang rekam, kemudian tersebar rekamannya. Dan ini menjadi bola panas di tengah-tengah umat. Menjadi suatu subhat atau fitnah yang besar di tengah-tengah umat. Ya, lalu saya bikin sebuah video ini untuk meluruskan hal itu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita ini orang yang mungkin kagum terhadap beliau, silahkan, dan itu wajar. Ya, saya pun juga termasuk salah satu orang yang kagum terhadap beliau. Tetapi kekaguman kita, seharusnya kita ini tidak membuat tutup mata terhadap kesalahan itu. Ya, apalagi sampai cenderung membiarkan, menormalisasi hal seperti itu. Ini bukan hal 1 kali 2 kali loh beliau melakukan kekeliruan ini. Ya, dan parahnya ya, dan ini saya kurang respeknya ya, dari beberapa kesalahan beliau. Ya, sampai saat ini belum saya mendapatkan klarifikasi yang beliau itu memang betul-betul klarifikasi minta maaf. Akui kesalahan itu loh, itu yang diinginkan umat. Ya. Sebagaimana saya ketika ada orang mengkoreksi saya, ya bahwa tidak seperti itu. Ya, di bawah itu ada orang yang menyebut di bawah itu kata Nabi ya. Oke, saya akui itu salah, saya sudah minta maaf. Ya, ulama-ulama lain juga sudah mencontohkan seperti itu ketika dia salah, ia minta maaf. Ya, kalau Ustaz Khalid Basalamah pun ya ketika beliau tergelincir, beliau minta maaf langsung. Beliau tidak segan. Ya, Ustaz Syafiq Riza Basalamah dan Ustaz Salafi yang lainnya. Ya, minta maaf ketika itu memang keliru. Apa susahnya minta maaf? Bukan justru malah membuat narasi-narasi yang justru menyerang personal dari orang yang mengkritik itu. Ya, apalagi ini ada garis keras dari pendukung Ustaz Hadi Hidayat yang mengatakan bahwa darah saya halal katanya. Hanya karena mengkritik loh. Saya tidak mengatakan Ustaz Hadi Hidayat itu kafir. Tidak Bambang. Tidak. Saya hanya mengatakan ini kurang keliru perkataan. Itu seperti itu. Saya kritik seperti itu. Saya dikatakan halal darahnya. Coba. Ini kalau saya yakin ya Ustaz Hadi Hidayat menyaksikan ini. Orang ini. Ustaz Hadi Hidayat juga tidak akan mengakui Anda. Tidak akan setuju dengan komenan Anda seperti itu. Ya, jadi di sini mari kita berpikir. Kita itu boleh kagum. Tetapi pakai otak juga. Ya, coba di mana? Masa rasa giroh Anda, kecemburuan Anda itu tidak ada ketika surah Maryam itu dikatakan mirip dengan Yohanes. Yang dimana itu bunyinya antara perbedaannya itu bagikan langit dan bumi. Ya, seperti itu teman-teman. Bahkan ya, kalau Anda mengetahui Ustadz Muhammad Faizar, ya mungkin Anda tidak asing ya. Sebagian Anda tidak asing dengan nama beliau. Beliau ini salah seorang ustaz pakar di bidang ruqyah. Ya, beliau juga sebagai narasumber kemarin di Ruqyah Trans 7 ya kalau tidak salah. Dan ada tuh ya. Kalau kita melihat jejak digital beliau pada saat kasus masalah Asy-Syu'ara itu dikatakan sebagai surah pemusik oleh Ustaz Hadi Hidayat. Respon Ustaz Faizar apa? Ya, beliau cenderung memilih menengahi. Beliau tidak sepenuhnya menyalahkan Ustaz Hadi Hidayat. Ya, bahkan kalau saya lihat dari statement beliau pada saat itu cenderung membela Ustaz Hadi Hidayat. Ya, tetapi kali ini teman-teman, kalau Anda menyaksikan sebuah cuitan yang beliau sampaikan di akun resmi beliau, di fanpage beliau, ya beliau dengan tegas mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Hadi Hidayat, itu apapun konteksnya itu tidak tepat. Coba, berbeda 180 derajat dengan yang lalu. Nah, ini dia teman-teman ya, cuitan resmi dari Muhammad Faizar, Ustaz Muhammad Faizar. Ini, beliau bilang apa? Saya bacakan ya. Saya rasa nggak perlu membandingkan akidah Islam dengan non-Islam. Ya. Apalagi dipaksa untuk disama-samakan. Buat apa? Ya, buat apa beliau berkata? Buat apa? Orang Islam zaman sekarang banyak yang belum paham akidah Islamnya. Kok harus dibandingkan dengan kitab agama lain? Ngapunten, ya apapun konteksnya tetap tidak tepat.
Tuh, jelas beliau dengan tegas mengatakan, apapun konteksnya tetap tidak tepat. Ya. Kita tahu ya Ustaz Muhammad Faizar warnanya itu dari mana. Sepemahaman atau satu warna dengan ya Ustaz Hadi Hidayat. Ya beliau kan sama-sama dari Muhammadiyah. Tetapi apa? Samanya organisasi beliau, samanya istilahnya warna beliau, tidak menjadikan beliau itu taklid buta. Itu poinnya. Ya, itu poinnya teman-teman. Tidak menjadikan itu taklid buta. Nah, artinya apa teman-teman? Di sini kita bisa belajar bahwa kita boleh kagum, tetapi jangan kekaguman itu membuat kita ini menutup mata terhadap kekeliruan. Ya masalah ini kali ini masalah akidah, masalah pokok. Nah, apa yang disampaikan, apa yang sikap ditampakkan oleh Ustaz Muhammad Faizar itu adalah sikap yang tepat. Seharusnya kita contoh itu. Ya kita boleh kagum, tetapi ketika tokoh yang kita kagumi itu, ulama yang kita kagumi itu melakukan sebuah kekeliruan, nah itu harus kita koreksi. Ya minimal kita bersikap bahwa hal itu tidak tepat. Ya bukan justru diam diri bersikap apatis atau bahkan justru mendukung pernyataan itu. Ya. Suatu ukhuwah yang baik teman-teman, suatu persaudaraan yang baik itu dibangun di atas kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Definisi ukhuwah yang baik, definisi persahabatan yang baik, yang sehat dalam agama kita. Ketika saudara kita, ketika keluarga kita, atau ketika ulama yang kita kagumi itu melakukan kekeliruan, ya maka kita harus katakan juga itu keliru. Kita koreksi. Kalau kekeliruan itu disampaikan di media sosial dan tersebar di media sosial, maka kita sampaikan juga di media sosial. Ya. Kalau disampaikan itu, kekeliruan itu disampaikan hanya forum tertutup, di liko tertentu, ya maka kita sampaikan di liko itu. Baru kita masuk ke tabayun. Jadi jangan benturkan antara tabayun dengan mengkoreksi sesuatu yang viral di tengah-tengah umat. Ya, Anda mengatakan tabayun. Memang semudah itu tabayun dengan beliau. Nah, sekelas Ustaz Mufli Safitra saja, ya yang memiliki nama lebih besar daripada saya. Ya coba. Ya. Ditanggapi dengan respon seperti itu. Ya, cenderung menyerang pribadi dari Ustaz Mufli Safitra. Ya padahal tidak perlu seperti itu kalau menurut kami ya. Ya bantah saja dengan elegan. Ya, jadi ya mungkin ini sudah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah saatnya kali ini Ustaz Hadi Hidayat itu harus mengakui kesalahannya. Ya minimal introspeksi diri. Ya. Seseorang itu tidak akan hina teman-teman ketika mengaku salah. Tidak akan hina. Ya Nabi SAW itu sudah menyebutkan, sudah mencontohkan. Ya, hal itu termasuk hal mulia bahkan. Ketika kita contoh antara memberi salam dan menjawab salam. Apa kata Nabi? Ya justru lebih banyak pahalanya itu orang yang memulai duluan. Bahkan dalam persoalan permusuhan. Ya. Sekalipun misal si A dengan B bermusuhan. Si A yang salah nih. Si B yang korban nih. Si B yang memulai duluan untuk meminta maaf atau menegur duluan. Maka ini lebih banyak pahalanya. Jadi hal yang memulai duluan itu adalah sesuatu yang mulia. Ya. Jadi gunakan akal kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.